Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, kembali lagi bersama aku Zaskia Aulia Fitri dengan NPM A1C024062 dari Prodi Pendidikan Matematika dengan guru pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Jadi kali ini kita akan membahas materi tentang program kerja komite sekolah dan bagaimana sistem kerjasama antar sekolah dan komite sekolah. Pasal 56 ayat 3 Undang-Undang SPN nomor 2/2003 menyatakan komite sekolah adalah lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat 1 pendidikan. Tujuan komite sekolah. Jadi berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 44/U/2002 tahun 2002 tentang komite sekolah. Yang pertama, mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidik. Yang kedua, meningkatkan tanggung jawab dan peserta masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan di satuan pendidikan. Dan yang ketiga, menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di suatu pendidikan. Tujuan program komite sekolah. Yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan, yaitu mendorong peningkatan kualitas pembelajaran dan fasilitas pendidikan. Yang kedua, menyalurkan aspirasi masyarakat, yaitu menampung dan menyampaikan aspirasi orang tua dan masyarakat terkait kebijakan pendidikan. Yang ketiga, mendorong partisipasi aktif, yaitu mengajak masyarakat untuk berkontribusi dalam kegiatan pendidikan. Yang keempat, transparansi dan akuntabilitas, yaitu memastikan pengelolaan dana dan program pendidikan dilakukan secara transparan. Yang pertama, penggalangan dana komite, mengupayakan bantuan dana dari orang tua dan masyarakat untuk menunjang kegiatan sekolah, seperti kegiatan ekstrakurikuler, perbaikan fasilitas, dan kebutuhan lainnya. Yang kedua, sarana dan prasarana komite berperan dalam membantu pengadaan atau perbaikan fasilitas belajar, seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan lainnya. Yang ketiga, peningkatan mutu pendidikan. Komite mendukung program pelatihan guru, pengembangan kurikulum, serta penyediaan sumber belajar dan yang berkualitas. Yang keempat, pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler, mengadakan kegiatan yang dapat mendukung minat dan bakat siswa, misalnya kegiatan seni, olahraga, dan keterampilan tertentu. Mengajak masyarakat serta untuk berpartisipasi dalam kegiatan positif yang berkualitas dengan pendidikan. Sistem kerjasama antara sekolah dan komite sekolah. Yang pertama, pertemuan rutin, yaitu mengadakan pertemuan bulanan antara komite sekolah dan pihak sekolah untuk membahas rencana kerja, evaluasi program, serta isu-isu yang muncul. Yang kedua, komunikasi yang terbuka, yaitu membangun saluran komunikasi yang efektif antara komite, guru, siswa, dan orang tua melalui media sosial. Yang ketiga, partisipasi dalam pengambilan keputusan melibatkan komite dalam proses. Yang keempat, laporan berkala, menyusun laporan berkala mengenai kegiatan komite kepada pihak sekolah dan masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas. Untuk kerjasama antara sekolah dan komite sekolah. Yang pertama, pengelolaan dana dan transparansi. Jadi, sekolah dan komite bekerja sama dalam merencanakan dan menggunakan dana untuk keperluan sekolah. Yang kedua, pengembangan program pendidikan komite.
Sekolah berpartisipasi dalam merancang kegiatan yang mendukung kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, rapat rutin dan evaluasi bersama, yaitu mengadakan rapat rutin untuk berdiskusi tentang kemajuan sekolah, masalah yang dihadapi dan perencanaan program selanjutnya. Mengambil kebijakan terutama yang berhubungan dengan kebutuhan sekolah dan orang tua. Yang keempat, keterlibatan dalam kebijakan sekolah, yaitu pengambilan kebijakan terutama yang berhubungan dengan kebutuhan siswa dan orang tua. Dan yang terakhir, kelima, kegiatan sosial dan kesejahteraan siswa, yaitu mengadakan program sosial untuk siswa yang membutuhkan bantuan seperti beasiswa atau bantuan peralatan sekolah lainnya. Tantangan dalam kerjasama sekolah dan komite sekolah. Yang pertama, komunikasi yang tidak efektif. Kan terkadang terjadi salah paham antara pihak sekolah dan komite. Yang kedua, keterbatasan dana. Jadi keterbatasan dana sering menjadi tantangan utama dalam kerjasama antara sekolah dan komite sekolah. Masalah ini dapat mempengaruhi berbagai aspek, mulai dari pelaksanaan program pendidikan, pengadaan fasilitas, hingga peningkatan kualitas pembelajaran. Yang ketiga, partisipasi orang tua yang kurang merata. Tidak semua orang tua siswa bisa efektif terlibat, yang dapat mengurangi efektivitas program. Tujuan kerjasama sekolah dan komite sekolah. 1. Memaksimalkan sumber daya, membantu sekolah dalam hal dana, fasilitas, dan tenaga dari masyarakat sekitar. Kedua, mendukung proses pembelajaran, membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik bagi siswa dan guru. Dan yang ketiga, mempererat hubungan dengan masyarakat yang melibatkan orang tua dan masyarakat sekitar agar ikut peduli dengan pendidikan. Sekian dari materi saya. Terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Dah.